Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Nova Aprilia Panesti, yang dimana video ini merupakan video kelompok dan saya ditemankan oleh 5 orang partner, yaitu Muhammad Tasrik, Maulidin Hikmawati, Novi Novita, Richie Ricardo, dan Muhammad Rifki. Baiklah, di video ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami memiliki proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan sesuai dengan tahapan SDLC. Untuk teman-teman yang masih belum tahu SDLC itu apa, simak video ini ya, karena di video ini aku bakal ngejelasin apa itu SDLC. SDLC sendiri merupakan kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti siklus pengembangan sistem. SDLC sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam pengembangan atau pembangunan sebuah sistem informasi yang bertujuan agar dapat atau bisa menyelesaikan suatu masalah. Dari penjelasan singkat tadi, teman-teman jadi tahu kan apa itu SDLC dan untuk apa kegunaan SDLC dalam pembuatan suatu sistem. Di video ini juga kelompok aku bakal ngejelasin bagaimana sih sistem itu dimodelkan menggunakan pemodelan UML atau DAD untuk memodelkan suatu sistem, dan kelas diagram atau ERD digunakan untuk memodelkan suatu database yang akan digunakan. Nah, teman-teman pasti bingung kan kelompok aku lagi ngebahas atau lagi buat project apa. Jadi, kelompok aku sedang melakukan project pembuatan aplikasi berbasis web pada BUMDes Desa Berangrea, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang dimana proyek ini merupakan proyek pada mata kuliah pemrograman jaringan yang bertujuan untuk atau kami sebagai mahasiswa dapat membantu atau mempermudah suatu pekerjaan masyarakat atau pemerintah desa agar bisa lebih efisien waktu dalam sebuah pengerjaan atau melakukan tugas-tugas mereka. Nah, untuk latar belakang adanya proyek ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rifki, dan analisa proyek ini akan dijelaskan oleh rekan saya Richie Ricardo, dan perancangannya akan dijelaskan oleh rekan saya Novi Novita. Nah, di perancangan ini ada dua ya teman-teman, bakal ada perancangan sistem dan perancangan basis. Untuk perancangan sistem sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Maulidia Nur Hikmawati, dan pada perancangan basis datanya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Tasrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang sistem informasi. SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Dan oleh karena itu, sistem informasi yang berbasis komputasi sudah banyak diterapkan oleh setiap organisasi. Contohnya Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau diakronimkan menjadi BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di sini kami mengambil contoh salah satu badan usaha simpan pinjam, yaitu BUMDes Berangrea yang berada di Kecamatan Moyohulu. Tujuan dari pendirian BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa Berangrea.
BUMDes Brang Rea sendiri berdiri pada tanggal 13 Februari 2017 dan mulai aktif pada bulan Agustus 2017. Proses pengerjaan pada badan usaha ini belum semua terkomputerisasi, seperti dalam transaksi simpan pinjam. Segala pencatatan kegiatan simpan pinjam ini masih dikerjakan secara manual. Membuat laporan yang masih dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum lagi harus merekap semua data-data kegiatan yang dilakukan sehingga dapat menghambat pembuatan laporan dan untuk pengerjaan. Dari permasalahan di atas, maka perlu dibuat sebuah aplikasi atau SI yang berbasis komputer. Melanjutkan video yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem yang ada pada BUMDes simpan pinjam di Brang Rea. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut kita untuk melakukan perubahan pola pikir dan cara kerja. Komputer merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam dunia informasi, terutama dalam bidang administrasi yang dapat mengolah data dengan mudah dan cepat. BUMDes simpan pinjam Desa Brang Rea dalam mengelola data yang masih menggunakan sistem manual ataupun sistem belum tersusun secara rapi. Yang kedua, understand, memahami kerja sistem saat ini. BUMDes Brang Rea memiliki dua jenis produk simpan pinjam, yaitu kredit dana desa dan kerabat atau kredit sahabat. Kredit dana desa dikenakan harga sebesar 2%, dibayar setiap bulan. Biaya administrasi sebesar 2% dipotong ketika pencairan dana. Yang kedua, kerabat sahabat dikenakan bunga 0%, biaya administrasi 8%, dan total pinjaman jangka waktu pengambilan maksimal 6 bulan, pinjaman maksimal 2 juta. Yang ketiga, menganalisis sistem. Masalah yang dengan pengolahan data masih menggunakan sistem manual. Dua, data masih disimpan dalam berkas-berkas berupa kertas yang sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan atau kehilangan. 3, pencairan kembali berkas-berkas atau data simpan pinjam yang digunakan melakukan waktu yang lama. 4, report, membuat laporan hasil analis. Pelayanan di BUMDes Brang Rea masih menggunakan sistem manual sehingga hal tersebut mendasari diadakannya penelitian di BUMDes Brang Rea sesuai dengan tugas analis dan perancangan sistem. Maka penulis mencoba mengusulkan agar pelayanan yang sifatnya manual menjadi terkomputerisasi sehingga memudahkan pengolahan data dan pelayanan kepada nasabah. Halo guys, jadi di materi selanjutnya ini kita bakalan bahas tentang perancangan. Nah, di perancangan ini ada yang namanya permodelan sistem. Jadi di permodelan sistem kita bakalan membahas tentang DAD atau yang biasa disebut diagram alir data atau biasa juga disebut dengan DFD, data flow diagram. Nah, jadi apa sih DFD atau DAD itu? DFD atau DAD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Jadi diagram ini membantu kita dalam memodelkan sistem tersebut agar mudah dipahami. Nah, di DFD atau DAD itu ada yang namanya diagram konteks. Seperti yang dilihat, diagram konteks seperti ini. Ada anggota, kemudian data anggota masuk ke sistem komputerisasi BUMDes simpan pinjam. Kemudian jika data yang diterima tidak sesuai, maka data akan dikembalikan ke anggota, yaitu data penolakan pinjaman. Nah, yang sudah terkomputerisasi itu diteruskan ke pimpinan yang berupa laporan anggota, laporan data simpan pinjam, dan laporan penolakan pinjaman. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya diagram level 0 atau 0. Di sini ada anggota, kemudian diteruskan data anggota ke 1.0 yaitu proses pendaftaran.
data anggota, F data anggota. Kemudian dari proses pendaftaran diteruskan berupa data anggota ke 2.0 yaitu proses peminjaman. Jika di proses peminjaman ini data tidak sesuai, maka data penolakan pinjaman akan dikembalikan ke anggota. Di proses peminjaman itu ada yang namanya data admin, F admin, kemudian ada yang namanya data pinjaman, F pinjaman. Kemudian yang dari proses peminjaman yang berupa data anggota, data pinjaman diteruskan ke 3.0 yaitu proses pengembalian. Di proses pengembalian ini ada yang namanya F angsuran. Kemudian untuk di proses pengembalian data yang berupa data anggota, data pinjaman, dan data angsuran diteruskan ke 4.0 yaitu proses pembuatan laporan. Di proses pembuatan laporan ini yang dari data anggota, data pinjaman, dan data angsuran diteruskan ke proses pembuatan laporan. Di proses pembuatan laporan ini nanti akan diteruskan berupa data transaksi kepada anggota. Kemudian dalam proses pembuatan laporan yang berupa laporan anggota, laporan pinjaman, laporan penolakan pinjaman, laporan bunga, nantinya akan diteruskan ke pimpinan. Nah, itu tadi berupa diagram level 0 atau 0 dan diagram konteks yang berupa permodelan data yang biasa juga disebut dengan DFD atau DAD. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Sukmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD bertujuan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Tentu saja saya akan menjelaskan ERD dari BUMDes Simpan Pinjam dari Desa Brangraya. Yang pertama yaitu ada admin. Admin terdiri dari komponennya yaitu ID, nama, username, dan password. Admin ini memiliki kas. Kas ini terdapat komponen yaitu ID, tanggal, keterangan, jumlah, jenis, dan keluar. Lalu nasabah atau anggota dari BUMDes Simpan Pinjam ini akan melakukan peminjaman kepada BUMDes Simpan Pinjam yang ada di Brangraya. Komponennya yaitu ID, nama, nomor HP, KTP, KK, jumlah pinjam, dan status. Lalu apabila nasabah sudah melakukan perjanjian atau tempo batas peminjaman, lalu nasabah akan melakukan angsuran. Angsuran ini terdapat komponen di dalamnya yaitu tanggal, jumlah pengembalian, dan sisa pengembalian. Dari ERD ini kita dapat membuat sebuah struktur dari database yang akan menghubungkan semua komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi yang akan kita rancang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrik. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang model dari database yang akan dibangun. Di sini saya sudah membuat database yang terlebih dahulu. Saya namakan dengan nama BUMDes. Dalam database ini terdapat tabel admin, angsuran, kas, dan pinjaman. Pertama, di sini ada tabel admin. Tabel admin ini strukturnya terdiri dari ID, username, password, dan nama. Kemudian tabel angsuran sini terdiri dari pengembalian, tanggal,
dan juga sisa. Di tabel kas, di sini terdapat ID, keterangan, tanggal, jumlah, jenis, keluar. Di tabel peminjaman, di sini terdapat ID, nama, nomor HP, KTP, KK, pinjam, dan status. KTP ini sebagai fotokopiannya nanti yang akan diserahkan kepada admin BUMDes yang akan disimpan di database. Kemudian di sini relasinya. Di sini saya sudah membuat relasinya, di mana di kas itu ID-nya akan berelasi dengan ID admin, kemudian tanggal kas akan berelasi dengan tanggal di tabel angsuran. Kemudian di sini keluarnya itu akan berelasi dengan jumlah pinjam, karena di sini kas keluar juga termasuk sebagai jumlah pinjam di tabel peminjam.